Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat setelah maghrib menjelang isya untuk sama-sama kita mencari ilmu bagi talabul ilm. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita karena Allah Subhanahu wa taala berkumpul di sini menjadikan sebab kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi saksi bahwa kita menjadi tercatat sebagai penduduk surga insyaallah. Untuk malam hari ini kita akan lanjutkan yang sebelumnya kita sudah sama-sama membaca surat Al-Zalzalah dan dilanjutkan dengan tadabburnya. Untuk malam hari ini kita lanjutkan tahsin atau pembacaan pada surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Dan mungkin ini surat yang ayatnya lebih panjang daripada surat-surat sebelumnya yang pernah kita baca Karena surat-surat sebelumnya tidak terlalu panjang seperti halnya surat Al-Bayyinah ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kami baca dari basmalah, nanti dilanjutkan ayat per ayat, nanti bisa ditirukan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayat pertama ini udah cukup panjang Bu. Bisa baca satu kali nafas Bisa Ya.
Dikarenakan ketika kita mengambil nafas maka di situ masuk pada wakaf, nggih, berhenti. Nggih. Jadi ya diusahakan dengan satu kali nafas. Walaupun kadang ya saya pribadi pun kadang harus ngambil nafas yang panjang ya untuk baca ayat ini. Ya, tapi bolehkah kita berhenti di pertengahannya? Boleh. Ya, sekali lagi memang ya kita dituntut ketika membaca Quran itu satu kali nafas. Ketika kita berhenti mengambil nafas atau membuang nafas maka itu terhitung wakaf, terhitung dia berhenti. Ya. Di ayat ini bisa kita ketika misalnya kita tidak kuat, ketika nafas kita tidak panjang begitu, maka bisa berhenti pada kalimat wal musyrikin. Contoh, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini berhentinya. Sedangkan mengambilnya, memulainya dengan dari min ahlil kitab. Min ahlil kitab wal musyrikina, terusnya sampai akhir. Jikalau misalnya tidak kuat begitu, tapi yang terbaik adalah satu kali nafas dalam pembacaan satu ayat pertama pada surat Al-Bayyinah. Jikalau misalnya tadi kita tidak kuat, mungkin karena usia atau karena yang lain, maka ya, insyaallah bisa berhenti pada wal musyrikin dan memulai dari min ahlil kitab. Allah alam, ini yang kami dapatkan begitu. Di ayat yang pertama ini yang perlu kita perhatikan, yang pertama ketika kita baca lam yakunil ladzi. Lam yakunil ladzi. Nah, di sini seperti halnya ketika kita menjelaskan ketika pembacaan pada ayat Al-Fatihah pada ayat yang ke-7, Shiratal ladzina an'amta, bukan an'amta. Sama. Jadi bukan lam yakunil ladzi, tapi lam yakunil ladzi, sedikit dialirkan pada mim sukunnya. Jangan langsung seperti dipenggal, seperti dipotong pada lafaz lam yakunil ladzi, tapi lam yakunil ladzi, lam yakunil ladzi. Ya, ini yang pertama ya. Jadi mimnya tetap ada dengungnya, walaupun kadarnya sedikit dan dia memiliki sifat mengalir sedikit. Berikutnya pada pelafatan kafaru dibaca berapa harakat, Ibu? Bapak? Dua harakat, dikarenakan wawu sukun ini bertemu sebelumnya huruf yang dia berharakat dhammah, maka dibacakan dua harakat. Kafaru, lam yakunil ladzina kafaru min, dibaca dua harakat. Min ahlil kitabi wal musyrikina, ya. Pada pembacaan min ahlil kitab maka dibaca jelas, di sini ada hukum bacaan idhar, idhar halqi, ya. Ada nun sukun bertemu dengan hamzah maka dibaca jelas min ahlil kitab, min ahlil kitab, bukan min ahlil kitab tapi min ahlil kitab, ya. Wal musyrikina dengan huruf shin, bukan musyrikina tapi musyrikina, musyrikina dengan huruf shin bukan huruf sin, bukan musyrikina tapi musyrikina. Masih ingat tempat huruf shin di mana? Tempat keluarnya huruf shin di pangkal lidah, tengah lidah atau ujung lidah? Tengah lidah, dari kalau huruf shin itu tengah lidah, shin. Jadi tengah lidah keangkat, bertemu dengan langit, ya, tidak dirapatkan, agar nafasnya menyebar. Wal mush,
ya. Tapi juga jangan berlebihan. Wal mush, berlebihan. Isinya berlebihannya dia memancarkan udaranya berlebihan ke depan. Hanya sekedar nafasnya disebar, bukan dihembuskan. Disebar, ya. Wal musyrikina mufakkina. Ya, di sini ada hukum nun mati bertemu dengan huruf fa, maka disamarkan. Mufakkina, ya. Jadi bukan munfakkina, tapi secara garis besar ketika ikhfa maka ancang-ancang pada huruf setelah nun sukun. Di sini ada huruf fa, maka sudah mulut ini sudah posisi mau kepada huruf fa yang tempatnya ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bagian dalam, bagian bawah, bagian bawah yang di dalamnya, bukan di depannya, wal musyrikina mufa. Jadi ketika pembacaan mimnya tetap dia monyong langsung ditarik mufa. Jadi tariknya bukan ketika penyebutan fa-nya mufa, tapi ketika masuk kepada huruf nun sukun mufa. Dimonyongkan dulu baru disamarkan sembari dengan menarik. Bukan mufa tapi mufa. Bisa dipahami Jadi wal musyrikina mufakkina hatta, ya. Ini ketika pembacaan ikhfa pada kata mufakkina, ya. Berikutnya hatta. Nah, di sini panjangan 2 harakat. Kita dapati huruf ta-nya ini ada tanda tasydid, maka dihentakkan hatta, agar terlihat haknya ini masuk pada huruf ta yang bertasydid. Hatta, dipanjangkan 2 harakat. Ta'tiya, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Humul bukan humul ba, tapi humul. Tarik sama narik terus Jadi kalau udah masuk lam ditarik untuk menyempurnakan tipisnya huruf lam. Jadi bukan hatta ta'tiyahumul bayyinah, tapi humul ba, ya. Walaupun memang ini pembacaan yang insyaallah lebih baik dibandingkan ketika kita memonyongkan ketika masuk pada huruf lam. Walaupun begitu ini tidak sampai menyebabkan artinya keluar dari makna, tidak tapi ini pembacaan yang insyaallah lebih baik begitu biar kita mendapati lamnya terlihat lebih tipis dibandingkan ketika kita memonyongkan pada huruf lam, ya. Bayyinah, ya. Di sini ada huruf ya yang bertasydid, sekali lagi untuk ditekan. Bayyinah, bayyi, ditekan ba-nya masuk kepada ya untuk kelihatan biar ba-nya terlihat masuk pada huruf ya. Bayyinah. Nah, di sini di akhir ayat ini tak marbutah. Ketika waqaf maka berubah menjadi huruf ha. Maka dibaca ha bayyinah. Nah. Dijelaskan ke lafaz ha. Ya, coba kita ulangi sekali lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Silakan.
Ya. Ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Silakan. Ya, ayat yang kedua ini Rasulum. Ya, di sini ada hukum tanwin bertemu dengan mim. Ya, didengungkan ya, idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Maka jangan sungkan-sungkan untuk ditahan. Rasulum nggih, dia maksimal nggih. Dia maksimal pada hidung keluarnya gunnahnya. Dia tidak terbagi pada keluarnya pada mulut. Jadi benar-benar keluar dari hidung. Dikarenakan dia maksudnya apa? Idgham kamil ya. Dia benar-benar sempurna gunnahnya. Apa dengungnya sempurna nggih. Rasulum ya. Gitu nggih. Ditahan. Rasulum minallahi bukan Allah minallah tapi minallah ya, karena huruf nunnya dia tipis, lafaz Allahnya pada lamnya tebal ya. Rasulum minallahi bukan minallah ya. Jadi kalau kita biasa nggak ada sebagian ketika baca minallah jadi minallah mino. Kalau kita lambatkan bukan mina tapi mino. Nggih, bisa paham nggih? Bukan mino nggih tapi mina. Minallah nallah. Ya, ini pelafatan yang bisa membedakan mana yang tipis mana yang tebal, karena di sini posisinya yang tebal adalah lafaz Allah nggih, lafzul jalalah di sini nggih, lafaz yang mulia yaitu lafaz Allah khusus nggih. Lam tebal hanya pada lafaz Allah saja. Jadi kalau ada lafaz Allah Subhanahu wa taala dan sebelumnya kita dapati hurufnya itu berharakat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Kalau misalnya sebelum lafaz Allah itu kasrah, maka dibaca tipis. Billah, lillah, bismillah. Kita bukan bismillah, ya, tapi bismillah. Ya, makanya kalau misalnya sebelum lafaz Allah itu dhammah, maka lamnya ditebalkan, tapi tetap nunnya dikarenakan nun ini huruf tipis, maka tetap dibaca tipis, bukan no tapi na. Mina baru masuk ke lafaz Allah, minallah. Rasulun minallahi, apa kita nggih, Rasulun minallahi nallahi ya. Ya, berikutnya yatlu suhufan. Yatlu nggih, ini di sini ada huruf ta, dia punya sifat hamz nggih. Jadi yatlu terdengar boten? Sedikit nggih, jangan yatslu. Ini kelebihan nggih, yatlu. Dan posisi lidah ini pada tempatnya, tetap pada tempatnya huruf ta. Nggih, tapi bukan dijulurkan lebih dari itu ya. Jadi menimbulkan berlebihan pada hamznya, hamznya begitu nggih. Maka bukan yatlu walaupun tidak sampai merubah mana nggih, tapi di sini taknya ini punya sifat tersendiri nggih, punya sifat hamz nggih, seperti halnya kaf nggih. Yatlu ya. Berikutnya suhufa nggih, ha nggih, bukan ha, bukan suhufa tapi suhufa
Ya, monggo mau ditarik suhu boleh atau suhu boleh. Ya, kalau terbiasa menarik ya monggo ditarik ya, untuk menipiskan haknya. Ya, tapi kalau terbiasa dengan satu kali monyong tidak apa-apa. Suhufa, suhufa, ya, atau suhufa, suhufa, nggak apa-apa. Ya, yang penting di situ haknya tipis ya, hu bukan hu, hu, suhu, suhu, ya. Ya, ini pada huruf so dan ha. Nah, di sini setelahnya ada fa yang dia tanwin ketemu dengan mim, sama seperti halnya Rasulun minallah, suhufan suhufan mutahharah. Ya, di sini dapati ada hukum yang sama, yaitu idgham bi gunna. Dia masuk dengan dengung. Tahharah, tahharah sama ta-nya masuk ke ha, nggih. Dihentakkan mutahharah, ya, mutahharah. Ya, sama. Coba kita ulangi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Silakan. Berikutnya yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Silakan. Fiha kutubun qayyimah. Ya, sinaman ya. Ini sini ada hukum, ada lafaz kutubum, ya. Qutubun qa, qutubun qa. Nggih, di sini ada huruf qaf nggih. Tadi ba dhammah dhammah tanwin bertemu dengan huruf qaf nggih, sama disamarkan. Ditahan nggih, fiha qutubun qayyimah. Ya, sama. Ya, berikutnya ayat yang keempat. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Silakan. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Wa ma tafarraqa, diingat untuk mimnya 2 harakat saja, maka tidak terlalu panjang. Wa ma tafarraqa, wa ma tafarraqa, jadi jangan berlebihan. Wa ma tafarraqa, tapi 2 harakat. Wa ma tafarraqal ladzina. Ya, berikutnya fa-nya dia tipis nih. Wa ma tafarra, ra-nya yang tebal. Tafarru. Ditebalkan pada huruf ra-nya dan tidak terlalu banyak kegetaran. Wa ma tafarraqa. Bukan wa ma tapi wa ma tafarraqa. Tadi jangan terlalu banyak getaran, atau tidak sama sekali tidak ada getaran, ini juga tidak diperkenankan. Maka tengah-tengah ada getaran tapi tidak terlalu banyak ataupun menghilangkan getarannya. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina, qafnya masuk pada huruf lam. Qalla. Ya.
Berikutnya utul kitaba, utul kitaba. Nah, di sini hamzahnya dipanjangkan 2 harakat, nggih. Di sini ada hukum mad tabi'i nggih, mad asli, wawu sukun sebelumnya bertemu dengan dhammah. Berikutnya tu di sini sebenarnya panjang, tapi dikarenakan dia masuk kepada alif lam maka dibaca 1 harakat. Utul kitab. Bukan utul, tapi utul kitab. Okay. Jadi kalau misalnya kita mendapati hurufnya dipanjangkan 2 harakat, ketika dia masuk tasydid atau sukun langsung masuk saja, okay, tanpa dipanjangkan, kecuali pada panjang yang lebih dari 2 harakat, 4, 5 atau 6 harakat, maka dipanjangkan terlebih dahulu baru masuk pada tasydid begitu, atau sukun begitu ya. Ya, kitabah 2 harakat taknya illa ya, di sini dihentakan juga nggih. Jadi hamzahnya masuk pada huruf lam illa, dan ada beberapa yang kadang bacanya ila mim ba'di ya, karena nanti merubah maknanya. Kalau illa itu kecuali, kalau ila itu kepada atau sampai, bisa begitu nggih. Jadi maknanya berbeda. Illa mim ba'di ya, mim ba'di. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan ba, maka mengubah nggih, bukan min ba'di tapi mim nggih. Makanya halnya biasanya kalau kita dapat melihat dapat di Quran ya, biasanya ada tanda mim dengan ekor yang ke bawah nggih, sebagai tanda dia masuk hukum iqlab nggih, mim yang ke bawah. Sedangkan kalau mimnya ekornya ke samping, tanda apa Bapak Ibu? Pripun? Tanda berhenti nggih. Tadi dia benar harus berhenti nggih ketika mendapati mim yang ekornya ke samping. Kalau mimnya ekornya ke bawah itu tandanya iqlab. Illa mim ba'di nggih, sama nggih. Ketika masuk ain maka dialirkan ba'di, bukan ba'di. Mim ba'di bukan nggih, tapi mim ba'di nggih, dikarenakan sini ain nggih, bukan hamzah, bukan ba'di tapi ba'di ya, dialirkan ba'di ya. Ma ja'athum. Nah, di sini jimnya dipanjangkan berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Ma ja'athum ya. Kenapa dibaca 4 harakat atau 5 harakat? Dikarenakan situ jimnya ada alifnya bertemu dengan hamzah pada satu kata nggih. Jaa ini satu kata nggih, maka dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ya, al-bayyinah sama nggih, seperti halnya ayat yang pertama ya. Berikutnya ayat yang kelima ya, ini juga termasuk panjang juga ya. Kita coba ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din khunafa'a wa yuqimus shalah. Silakan. Wa yuqimus shalah. Ulang sekali lagi ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah. Silakan.
yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Silakan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ya. Ayat yang kelima di sini wa ma umiru. Ya, di sini dipanjangkan. Ya, sama halnya tadi maja'athumu. Ya, tapi bedanya apa di sini? Ya, bedanya di sini sama untuk panjangnya sama. Ya, 4 atau 5 harakat pilihannya, ya. Sedangkan untuk penamaannya atau istilahnya berbeda. Di sini sebutnya mad jaiz, ya. Mad jaiz munfasil. Kalau tadi mad wajib muttasil, ya. Dikarenakan dia bertemunya berpisah. Wa sendiri, ma sendiri, umiru sendiri. Mimnya terdapat alif, ya. Sedangkan hamzahnya, ya, di situ pada umiru. Jadi dia bertemu tapi dari 2 kata. Sedangkan ja'a humu, ya, ja'at humul. Nah, di sini alifnya sama hamzahnya bertemu pada satu kata. Lah kenapa kok dibaca berbeda, istilah berbeda padahal sama panjangnya? Ya, karena nanti ini penempatan kedudukan matnya berbeda. Ya, karena mat wajib ini lebih bukan derajat ya. Bahasanya apa ya? Jadi dia tingkatannya di atas mat jaiz. Mat wajib ini di atas. Kenapa? Contohnya apa? Karena nanti ada yang salah satu yang berpendapat kalau misalnya mat wajib ini berhenti ketika kita berhentinya pada kata yang mat wajib, maka dia bisa sampai 6 harokat. Misalnya biasanya ada yang bacanya khunafanya berhenti di situ, ya. Misalnya wa ma umiru illa liya'budullaha muhlishina lahuddin khunafa. Begitu. Dia lebih panjang. Kalau dia disambung mengenai hunafa sampai 4 harokat. Kalau misalnya dia pas berhenti di hunafa, maka dia dipanjangnya sampai 6 harokat. Ini bagi mat wajib. Kalau mat jaiz tidak bisa, dikarenakan dia harus bertemu pada 2 kata. Otomatis kalau misal contoh nih wa ma umiru illa. Nah, di sini kan umirunya panjang 4 atau 5 harokat. Kan begitu, nggih. Karena apa? Karena wawunya sukun bertemu dengan hamzah pada lafadz illa. Dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Tapi kalau misalnya ibu bacanya wa ma umiru 2 harokat saja, dikarenakan dia tidak membaca hamzahnya. Begitu, nggih. Bedanya sama mat wajib seperti itu. Kalau mat wajib kalau berhenti maka bisa lebih panjang sampai 6 harokat. Tapi sedangkan mat jaiz maka ketika berhenti maka dia kembali pada posisi 2 harokat dan dia tidak dihukumi mat jaiz lagi tapi mat tabi'i. Begitu, ya. Kalau bisa berhenti. Tapi kalau misalnya disambung maka panjangnya tetap 4, ya, karena mat jaiz. Wa ma umiru illa. Nah, begitu, ya. Maka dipanjangkan sama kadarnya dengan mim. Wa ma tadi yang mim lafaz sebelumnya dipanjangkan dengan panjang yang sama. Illa sama kayak tadi yang kita bahas, liya'budu sama, nggih. Ainnya dialirkan liya'budu. Ya, liya'budu. Ya. Berikutnya lafaz Allah masuk, ya, liya'budullah, liya'budullah, ya'budullah, ya. Berikutnya muhlisina, muhlisi, bukan muhlisi tapi muhlisi, so, okay, bukan sin, ya.
Jadi mungkin ada beberapa yang baca muhlisi pakai sin, si. Padahal di sini bukan huruf sin ya, tapi huruf so. Muhlisai, ya muhlisai, maka ditebalkan huruf so-nya, walaupun tidak sama tebalnya dengan fathah ya. Bukan muhlisi ya, tapi muhlisai. So-sai, ya. Ini untuk lafaz pada muhlisaina lahuddi, ya. Muhlisaina lahuddina khunafa, ya hunafa, bukan kha ya, ha ya. Muhlisaina lahuddina hunafa, misalnya. Hunafa di sini sebagai mat wajib tadi yang kami jelaskan. Maka dia panjangnya 4 atau 5 harakat ketika disambung. Ya. Wa yuqimunas salata. Ya, wa yuqimu, bukan wa yuqi, tapi wa yuqi, nggih, huruf qaf nggih, bukan huruf kaf. Maka ini juga diperhatikan untuk pelafatan huruf qaf pada harakat yang kasrah. Ya, wa yuqimu, bukan wa yuqimu, ki, tapi qi. Wa yuqimu, walaupun tidak berlebihan. Wa yuqimu, wa yuqimu ini berlebihan, nggih, jangan sampai berlebihan. Tetap dibaca qaf tapi jangan berlebihan. Berikutnya wa yuqimunas shalah, huruf sha, salata, wa yu'tu. Wa yu'tu sebenarnya bagusnya dia ditarik wa yu'tu, bukan wa yu'tu, tapi wa yu'tu. Ya, enggak perlu tarik lebar-lebar nih. Wa yu'tu ya belum. Nanti kerepotan. Ya, biasa saja. Wa yu'tu. Biasakan ya. Walaupun memang tidak sampai merubah arti, ini istilahnya bagaimana kan kalau kita baca Quran, bagaimana bacaan kita bisa sebagaimana Rasulullah baca kan begitu ya. Dengan ketika kita mendapati guru-guru kita baca demikian, ya insyaallah kita ngikutin begitu ya. Wa yu'tuz, ya. Ini masuk pada huruf za, tuzza. Ada bagian yang kadang dipantulkan tuzza. Ini jangan dipantulkan ya. Ya, jadi ini dialirkan. Wa yu'tuzza, ya. Tuzzakah boleh berhenti di sini, nggih. Misalnya wa yuqimunas salata wa yu'tuz zakah, boleh. Ya, tapi kalau mau disambung juga boleh. Ya, wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah juga sama, nggih, bisa. Ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina khunafa'a wa yuqimus shalah. Silakan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Masih nggih? Ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina ulaika hum syarrul bariyah
Ya. Di sini ayat ke-6 sama seperti yang pernah kita sampaikan nggih, ada hukum nun tasydid didengungkan innalladzina ya, jangan tergesa-gesa, jadi kita terjang nggih innalladzina tapi innalladzina kafaru ya, didengungkan nggih, ditahan begitu nih, dengung dengan ditahan ya. Berikutnya kafaru sama halnya yang atas, min ahlil kitabi sama nggih, sama ayat yang pertama sama ada hukum idhar di situ, wal musyrikina fi nari jahannama ya, ini juga sama ditahan nggih, jangan fi nari jahannama khalidi tapi fi nari jahannama khalidina nggih, khalidina fiha. Nah, ini seperti kami sampaikan tadi nggih, maka ketika pembacaan haknya dibaca 2 harokat saja nggih, khalidina fiha, dah cukup nggih. Ya, tapi kalau misalnya ibu bacanya disambung, ibu bapak nggih dibaca sambung, maka baru dipanjangkan begitu ya. Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum, nggih, baru dipanjangkan. Jadi kalau misalnya tidak disambung baru dibaca 2 harakat nggih, ulaika hum. Nah, di sini wawunya tidak terbaca, maka jangan sampai dipanjangkan ulaika, tapi ulaika. Nah, ini insyaallah dah paham nggih, walaupun cuma penulisannya nggih, penulisan antara mushaf cetakan Indonesia dengan cetakan Madinah beda nggih. Jadi kalau misalnya Indonesia biasanya tidak ada lingkaran kecil pada wawu nggih. Wawunya ini enggak ada lingkaran kecilnya. Kalau di cetakan Madinah biasanya ditulis nggih, biar kita tahu di sini ada sifar nggih, ada lingkaran menunjukkan bahwa dia dibaca pendek. Nggih. Nah, berikutnya ulaika hum syarru. Nah, di sini juga dibaca jelas ya, hum syarrul bariyah sama ya, diakhiri dengan tak marbuthah waqaf, maka dibaca ha ya. 32 menit ya. Mungkin sampai sini dulu nggih Bu ya. Kita selesaikan besok pertemuan berikutnya insyaallah. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, saya ada waktu 2 menit mungkin. Boleh berhenti, boleh terus. Boleh berhenti, boleh terus. Kalau yang sebenarnya pun kalau kan karena gini Bu, penempatan wakaf itu kadang setiap Quran cetakan negara lain kadang berbeda. Jadi antara wakaf cetakan di Indonesia dengan Arab Saudi kadang penempatannya berbeda. Ada yang kadang sama, ada yang berbeda, begitu biasanya. Tapi kalau untuk huruf jim di sini dia boleh berhenti, boleh lanjut. Ya, tergantung kekuatan kita ketika melafadzkan ya. Jadi ketika misalnya ini istilahnya salah satu tanda wakaf ini sebagai tanda kemudahan kita ketika misalnya untuk berhenti. Oh, di sini ternyata boleh berhenti, biar tidak rancu pada pemaknaan ayatnya, begitu ya. Kalau misal pun dia lanjutkan ya, kalau misalnya mau sanggup untuk dilanjutkan nggak apa-apa. Ya, untuk lafaz jimnya. Kalau yang saya tahu nggih, untuk wakaf yang benar-benar dia berhenti di antara semua tanda wakaf itu yang mim tadi. Yang mim. Yang tanda mim. Itu mau cetakan Indonesia, Madinah kadang tetapnya posisinya sama. Saya nggak pernah menemukan perbedaan pada mimnya. Saya pribadi nggih, walaupun saya mungkin nggak tahu, entah saya belum menemukan atau bagaimana, tapi kadang sama begitu nggih, penempatan pada mim begitu.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.